Ya, halo teman-teman, kayak kita udah lama ya nggak ketemu karena kemarin kebetulan yang ngisi di konten YouTube kita dari saudara Korea Aina dulu ya. Kebetulan hari ini aku lagi kosong dan aku bakalan bikin semacam bukan review, mungkin testimoni lebih tepatnya dari mie yang baru aja dikeluarin dari bakmi mewah ya. Ini mie-nya. Mungkin kelihatan ya mie-nya. Jadi di sini tuh bakmi mewah mengeluarkan produk baru yaitu bakmi mewah goreng bulgogi. Itu kalau dari kemasannya sih menjanjikan banget ya, dan kebetulan aku juga udah langganan banget sama bakmi mewah dari edisi rasa-rasa sebelumnya kayak rasa ayam geprek, sop buntut, terus juga dari yang original aku udah nyoba semua dari bakmi mewah dan itu tuh aku nggak pernah kecewa sama rasanya. Cuma untuk yang produk baru ini aku belum pernah nyoba, dan ini kebetulan aku pertama kali beli produk ini dan sepertinya memang ini produk baru. Jadi kebetulan kemarin aku pergi ke supermarket, oh ada produk mie baru nih apa, ternyata pas dilihat bakmi mewah bulgogi. Dan mungkin bisa kita lihat dulu aja dari kemasannya ya. Kita kalau dari segi kemasan sih dia menjanjikan sih, maksudnya kayak dia mengusung tema yang elegan untuk kemasannya, dan menurut aku ini cukup elegan. Dan di sini ada tulisannya bakmi goreng bulgogi dan ada aksara Koreanya, aku nggak tahu bacanya apa ini, cuma ada yang pakai aksara Latin yang tulisannya Daebak masih Suyo ya, mungkin koreksi aja ya kalau pengucapannya salah. Dan mungkin sini kita pindah ke komposisinya, mungkin nggak akan aku bacain semua tapi bakalan dilihat sekilas aja sih. Bener nggak sih kalau misalkan mie bulgogi ini mengandung unsur-unsur minimal yang harus ada dari bulgogi itu sendiri, bulgogi yang asli gitu, kayak gitu. Jadi aku nggak akan bacain semua komposisinya sih, aku bakalan lihat aja. Yang pertama daging sapi itu kan pasti harus ada, daging sapi betul di sini ada, dan itu tuh jumlahnya benar-benar signifikannya 12% tuh. 12% tuh itu pasti banyak banget isinya, lumayan untuk ukuran mie. Terus juga ada kecap, kecapnya tuh terpisah, jadi nanti ada kecap terpisah yang nggak nyatu sama dagingnya kayak gitu. Terus juga ada bubuk cabe, bubuk cabenya tuh nggak sekedar kayak di mie biasa yang kayak bubuknya tuh udah bubuk doang, udah kering, tapi ada biji cabenya juga. Dan isinya tuh kayaknya banyak sih, soalnya tuh dari komposisinya aja ada cabai merah flakes, cabai bubuk, jadi banyak gitu cabenya. Dan yang terakhir ada biji wijennya juga, yang wijen itu memang sering ada di kuliner Korea kan kayak gitu. Sekarang langsung aja kita buka mie-nya ya, kita coba gunting dulu. Nah, jadi ini karena mie-nya sendiri 144 gram ya, jadi isinya banyak juga. Ntar ada apa aja nih bumbunya, kayaknya satu lagi. Oke, kan isinya banyak ya mie-nya. Terus benar kayak tadi ada kecapnya terpisah ya, jadi ini tuh nggak nyatu sama dagingnya si kecapnya. Terus ini kita ada bumbu bubuknya sama ada cabai bubuknya ini yang benar-benar banyak tadi. Terus kita ada juga daging sapinya nih, daging sapinya tuh seperti biasa dari bakmi mewah udah mateng dan udah disterilisasi ya, teknologi sterilisasi dengan suhu tinggi kayak gitu. Oh ya, jadi tadi juga aku lupa buat nyampein soal harga mie ini ya. Mie ini sendiri kemarin aku belinya di Borma, itu tuh harganya 10.600. Jadi untuk harga segitu apakah worth it atau tidak mie ini? Mungkin kita perlu coba dulu nanti. Mungkin kita bikin dulu aja mie-nya ya. 2 hours later. Kan udah jadi ya mie-nya. Bisa dilihat mie bakmi mewah tuh lebih kenyal dari mie instan pada umumnya karena memang namanya bakmi ya. Mereka core-nya di bakmi, fokusnya di bakmi, jadi mie-nya juga bisa lebih kenyal ya. Bisa dilihat. Walaupun mungkin untuk dimensi keipisannya, keipisan ya itulah, tingkat ketipisannya itu nggak terlalu jauh beda sama mie pada umumnya. Sekarang kita bisa langsung masukin aja bumbu-bumbunya. Pertama kita mulai dulu dari, mungkin apa bisa suka ngasih kecap dulu sebenarnya. Karena kalau bumbu-bubuk yang dimasukin duluan itu takutnya terbang-terbang gitu loh. Jadi aku lebih prefer kalau misalkan bikin mie itu masukin bumbu-bumbu yang cair dulu sih sebenarnya. Kayak kecap, minyak kalau ada. Tapi kan kebetulan di sini nggak ada minyaknya ya, langsung kecap doang. Jadi aku langsung masukin aja kecapnya. Kita urut aja ya pakai sendok nih biar keluar semua kecapnya.
Nah, karena nggak ada bumbu lain lagi yang cair dan ini tuh langsung dagingnya kayak gitu, jadi aku langsung masukin aja bubuknya. Di sini ada cabai bubuk sama bumbu bubuk ya, bumbu bubuk kayak di mie pada umumnya seperti biasa. Ini bisa dilihat ya, tuh cabenya tuh benar-benar ada serpihan cabenya kayak gitu loh, nggak cuma bubuk cabai doang tapi ada serpihan cabenya, ada juga biji cabenya kayak gitu. Oke, udah. Dan terakhir ini kita bakalan masukin dagingnya ya, ini yang paling kita tunggu-tunggu, yang tadi itu 12% ya, katanya itu bakalan sebanyak apa sih 12%. Kita lihat. Nah, langsung aja kita tumpahin ya. Wah, banyak banget tuh guys bumbunya tuh, dan benar-benar bakmi mewah tuh nggak pernah bohong soal daging kayak gitu. Mereka tuh istilahnya gak nanggung-nanggung soal daging. Mereka benar-benar ngasih daging tuh banyak dibandingkan dengan mie-mie lain gitu kalau menurut aku. Dan karena ini memang bulgogi ya, ini tuh daging sapinya tuh benar-benar dikasih juga ada potongan bawang bombaynya. Ini bisa dilihat sendiri nih, ada potongan bawang bombaynya. Nah di sini. Oke, mungkin sekarang aku campur dulu aja ya mie-nya. Kita campur dulu mie-nya. Nah, tapi udah mulai nyampur ya guys ya. Ini karena mie-nya sendiri adalah bulgogi, harusnya aku makan ini pakai sumpit mungkin ya biar lebih dapat feel-nya. Tapi aku sendiri nggak bisa pakai sumpit kalau jujur. Jadi aku pakai garpu aja, mungkin tadi aku ambil garpunya. Nah, pakai garpu aja ya sama sendok, kayak gimana kita makan biasanya aja. Nah, kayaknya ini udah nyampur banget ya guys. Oke. Nah, udah jadi nih, bisa dilihat ini bulgoginya. Kelihatan ya? Itu jadi ada mie yang benar-benar ciri khas bakmi mewah, kenyal juga. Teksturnya ada dagingnya yang benar-benar gede banget tuh, dan juga ada bubuk cabenya, serpihan cabai dan biji cabenya kelihatan banget di situ. Nah sekarang mari kita coba apakah 10.000 ini, harga 10.000 ini layak untuk bakmi mewah edisi baru ini atau bakmi mewah rasa bulgogi, dan apakah ini rasanya mungkin mendekati atau mungkin bahkan mirip dengan bulgogi yang aslinya. Sekarang kita coba aja ya, langsung. Yang pertama, dari tekstur mie, memang bakmi mewah nggak pernah mengecewakan ya. Itu tuh benar-benar kenyal banget. Memang aku tuh sukanya dari bakmi mewah tuh karena memang dia punya mie itu ada ciri khasnya gitu. Benar-benar kenyal gitu loh teksturnya. Dan kalau dari segi bumbu, ini tuh dia tuh tadi kan dari bubuk cabenya tuh kayak banyak banget kan, kelihatannya kayak ya pun tuh bakalan pedes banget nggak ya. Nah sebenarnya tapi ini tuh rasanya nggak benar-benar yang pedes nyiksa gitu loh. Dan bahkan mungkin kalau menurut standar aku ini nggak pedes sebenarnya, nggak pedes malah beneran. Cuman aku suka justru kenapa, karena kalau misalkan makanan yang terlalu pedes juga malah nanti tuh rasa asli dari si makanannya malah nggak kerasa gitu loh, malah kita ya udah pedes doang di ini kan, di lidah, di bibir kayak gitu kan, atau panas perut. Ya kan baik lagi selera orang beda-beda ya. Cuman kalau misalkan dari tekstur mie, dari angka 10 mungkin aku ngasih 9 nih kayaknya. Karena enak banget tekstur mie nya. Kalau misalkan dari kepedasan ini aku ngasih 5 mungkin ya. Ini tuh bukan 5 tuh bukan karena ini jelek, tapi memang nggak terlalu pedas gitu loh sebenarnya. Tapi ada kerasa cabenya tapi nggak terlalu pedas. Soal kelezatan bumbunya nih sebenarnya mirip banget nggak sih, identik nggak sih sama bulgogi aslinya. Kebetulan aku udah pernah makan bulgogi aslinya kan, maksudnya di Indonesia banyak soal ini ya, restoran-restoran Korea kayak gitu kan, jadi sedang menjamur lah. Nah aku kebetulan udah pernah makan bulgogi aslinya, dan itu rasanya tuh identik banget, mendekati banget, baru dari rasa mie-nya ya.
aku bakalan nyuapin lagi dari dagingnya. Kita coba ya. Kalau dari segi rasa ya mungkin kita coba dulu dari segi dagingnya juga. Dagingnya juga benar-benar tekstur daging sapi asli ya. Maksudnya kayak kan ini hitungannya makanan instan ya, kayak ya udah mie instan gitu kan, tapi untuk ukuran mie instan nih impresif sih untuk rasa dari dagingnya. Benar-benar gak kayak daging artifisial gitu ya, kayak apa ya bahasanya, kayak gitulah, tapi benar-benar rasanya tuh rasa daging asli kayak gitu. Dan kecapnya tuh kerasa banget, maksudnya kan tadi ada kecap terpisah, tapi si dagingnya ini juga udah dibumbui dengan kecap gitu. Dan udah ada tadi bawang bombaynya, cuma tadi bawang bombaynya mungkin kecampur di bawah ya. Dan intinya bumbunya tuh udah meresap banget di dagingnya juga, jadi kerasa banget kecapnya ke dalamnya, bumbunya juga, karena dagingnya juga udah dibumbui kebetulan. Jadi kalau dari segi rasa aku bakalan ngasih 10 deh kayaknya. Maksudnya opini orang-orang beda-beda, tapi karena kebetulan aku sendiri adalah pecinta bakmi mewah kalau boleh jujur, dan aku juga suka banget sama bulgogi, dan ini tuh nggak mengecewakan kalau menurut aku. Setelah aku cobain tuh rasanya benar-benar enak banget. Jadi untuk mie yang dengan harga 10.600 dengan ukurannya itu 144 gram, dan di dalamnya dia ngasih daging juga, bumbunya yang benar-benar pekat lah istilahnya bumbunya, jadi benar-benar worth it banget, dan rasanya juga impresif, worth it pokoknya. Jadi kalian harus coba guys mie ini ya. Cuma 10.600, mungkin kalau ada sedikit margin mungkin ada di kisaran 10.000 atau paling 11.000 kalau bedanya paling ya. Jadi untuk video kali ini mungkin segitu dulu aja. Kita bakalan ketemu di video-video review lainnya, mungkin untuk selanjutnya mungkin akan mereview makanan lagi mungkin, entah, atau mungkin nanti bakalan mereview minuman. Tapi yang jelas aku bakalan abisin dulu mie ini ya, karena ini enak banget ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya, aku mau makan dulu, lanjut dulu.